Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi adini mahabbataka wa ma'rifat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sampai kita dapat bertemu di bulan Ramadan tahun ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Semoga kita dapat syafaat, kita dapat manfaat dari bulan Ramadan di tahun ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan membawakan perkara maksiat. Tentu saja kita sebagai seorang manusia pasti pernah berbuat maksiat, pasti pernah berbuat dosa. Tugas kita sebagai manusia biasa adalah untuk menghindarkan atau bahkan menghilangkan maksiat demi maksiat. Setan menggoda manusia sedikit demi sedikit, step by step, tetapi dengan berbagai macam cara hingga menjadi dosa yang besar. Maka Allah mengatakan perkara ini dengan ayat yaitu wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatau wa sa'a sabila. Allah mengatakan jauhkanlah zina karena perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk dan perbuatan yang keji. Syaitan menggoda manusia dengan berbagai macam cara dari berbagai bagian sudut pandang. Dari depan, dari belakang, dari samping kiri, dari samping kanan. Ibnu Katsir menjelaskan, syaitan menggoda manusia dari depan, maksudnya adalah mereka akan menggoda manusia agar manusia melakukan perbuatan dosa sehingga mereka lupa akan adanya akhirat dan lupa dan ragu akan balasan di hari akhir nanti. Menggoda dari belakang yaitu maksudnya adalah menggoda manusia agar manusia suka akan dunia, sangat mencintai akan dunia. Dari samping kanan, manusia akan dibuat dengan perlahan-lahan jauh dari agamanya, tidak suka dengan pesan-pesan keagamaan. Dari samping kiri, mereka akan membuat manusia agar senang dalam berbuat dosa, senang dalam berbuat maksiat. Sejatinya, dosa jika dilakukan akan membuat hati kita bergetar. Tetapi ketika perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang, maka akan menjadi biasa saja dan hati kita menjadi seperti batu. Kita tidak bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Karena ketika perbuatan itu dilakukan secara berulang kali, maka Allah akan membuat hati kita seperti batu yang keras. Rasulullah pernah mengatakan bahwa ketika orang yang beriman melakukan dosa, beliau akan sangat risau, beliau akan cemas, seakan-akan gunung akan menghancurkannya. Tetapi ketika orang yang tidak beriman melakukan dosa, dia akan lalai, dia akan biasa saja, seakan-akan ada lalat yang hinggap di hidungnya dan mengusirnya begitu saja. Maka dari itu, kita sebagai seorang yang beriman harus senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita katakan ketika salat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kita jalan yang lurus. Terkadang dengan godaan setan kita akan berbelok, kita akan berbalik arah dan terjatuh. Maka dari itu kita harus senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.